Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisa Udril Yahya dari kelompok 3. Saya sebagai ketua kelompok. Dan anggota saya Syafriza, Rosita Farah, April Safira, Abdurrahman. Kami dari kelompok 3. Di sini saya akan pembukaan rencana penyelesaian RU Omnibus Law perpajakan ini menjadi kabar yang menarik, sebab beberapa poin yang masuk dalam Undang-Undang Satu Jagad itu sebenarnya sudah masuk dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu Nomor 1 Tahun 2020, seperti pemangkasan tarif pajak penghasilan PPh, badan dari 25% menjadi 20%, secara bertahap, serta mekanisme pemajakan atas kegiatan perdagangan yang menggunakan sistem elektronik PMSE. Selain itu, pemerintah juga akan lebih selektif dalam memberikan insentif pajak dengan memprioritaskan kepada sektor-sektor yang dapat mendorong pemulihan ekonomi. Langkah lainnya adalah dengan mengoptimalkan pajak dari kegiatan perdagangan yang menggunakan sistem elektronik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota saya. Dengan adanya Peraturan Pemerintahan Keuangan Nomor 48 PMK 03 2020, mulai 1 Juli 2020, transaksi elektronik baik barang maupun jasa akan dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN. Belit ini menyasar kegiatan ekonomi digital yang selama ini sulit untuk dikenai pajak atau ASP. 1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP. Yang kedua, Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPh. Ketiga, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai atau PPN. 4. Undang-Undang Kepabeanan. 5. Undang-Undang Cukai. 6. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. 7. Undang-Undang Penanaman Modal. 8. Undang-Undang Pajak Daerah dan Distribusi Daerah atau PDD. 9. Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Adapun RUU Omnibus Law perpajakan memiliki 10 ruang lingkup materi muatan undang-undang antara lain tarif PPh, badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap, perlakuan perpajakan atau dividen dan penghasilan lain dari luar negeri, perlakuan tarif PPh atas bunga, pengaruh pengenaan PPh bagi wajib pajak orang pribadi. Selanjutnya, artikel pendukung. Kementerian Keuangan berdalih, RUU Omnibus Law perpajakan merupakan serangkaian kebijakan pemerintah yang dapat memperkuat perekonomian nasional melalui peningkatan pendanaan investasi dalam pendalaman pasar keuangan, menciptakan kepastian hukum bagi subjek pajak, menjamin keberlangsungan usaha, dan mendorong kepatuhan wajib pajak secara sukarela. Selanjutnya, menciptakan keadilan dalam iklim berusaha di dalam negeri, serta mendorong sektor prioritas skala nasional dengan memberikan kemudahan, perlindungan, serta pengaturan yang sederhana dan berkeadilan. Prof, RUU Omnibus Law merupakan salah satu cara pemerintah untuk mendorong penerimaan pajak pada tahun 2021. Dengan adanya bilik ini, pemerintah ingin peraturan-peraturan terkait perpajakan yang selama ini menyulitkan wajib pajak direvisi. Kontra, pemerintah tidak menutup mata bahwa aturan sapu jagat tersebut akan berdampak terhadap penurunan penerimaan pajak di tahun 2021. Otoritas perpajakan memprediksi potensial loss dari penerimaan pajak penghasilan atau PPh pasal 25/29 atau pajak korporasi mencapai 53 triliun. Bila tahun 2021, PPh badan dipangkas jadi 25% menjadi 22%. Mungkin itu yang bisa disampaikan oleh kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.